memuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya duduk yang rapi. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan ya, jangan main-main. Karena kenapa? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Semuanya angkat suaranya ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah
adik-adik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya lagi. Semuanya pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Haleluya adik-adik. Ingat bahwa kasih Tuhan itu lebar dan panjang melebihi lautan. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Saatnya kita akan berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat, dan biarlah setiap firman yang kami dengar itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi bersama kita Kak Joy dan Kak Christian. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 12, Kejadian 15 sampai 17 dan Kejadian 22. Nah adik-adik pasti udah penasaran banget kan ceritanya kayak gimana? Yuk langsung aja kita simak. Yuk Kak Christian. Oke Kak Joy, jadi gini ceritanya adik-adik. Fokus ya, dengerin ya. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan seseorang yang bernama Abraham. Ingat ya namanya? Abraham. Nah waktu itu Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi keluar dari negerinya tuh Kak Joy. Mana Kak Christian? Nah Tuhan nggak kasih tahu nih Abraham harus pergi kemana. Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan akan memberkati Abraham dengan banyak keturunan. Wah hebat sekali ya. Nah tanpa banyak pertanyaan nih, tanpa meminta kepastian, Abraham akhirnya berangkat juga tuh Kak Joy mengikuti perintah Tuhan, karena Abraham percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Nah selama 25 tahun lamanya Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan dipenuhin. Namun secara ajaib adik-adik, tepat pada usia 100 tahun Abraham, Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ishak adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu Ishak lahir, Ishak kan pasti bertumbuh besar ya Kak Joy ya. Iya pasti Kak Christian. Nah waktu itu Tuhan ngomong lagi nih sama Abraham. Tuhan bilang supaya Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak untuk dibawa ke gunung, dipersembahkan di sebuah tanah yang bernama tanah Moria Kak Joy. Nah adik-adik harus ingat nih, tadi kan Tuhan bilang ya, Tuhan mau menjanjikan Abraham anak-anaknya banyak nih, keturunannya banyak. Tapi kok Tuhan mau ambil ya Ishak? Kenapa ya Kak Christian? Nah jadi harus tunggu ya sampai akhir ceritanya. Simak ya, tetap fokus.
Nah, mendengar hal itu, Abraham segera bergegas untuk mempersiapkan semuanya, yaitu mempersiapkan keledainya, mempersiapkan kayu untuk persembahan nanti, dan juga memanggil Ishak dan kedua asistennya. Nah, setelah itu adik-adik mereka berangkat tuh ke tempat yang Tuhan suruh. Dan setelah mereka sampai, Abraham mempersiapkan suatu mesbah. Di situ ada juga kayu bakarnya yang tadi mereka persiapkan. Yang tadi mereka potong-potong ya. Disusun tuh kayunya. Dan akhirnya Abraham mengikat Ishak, mempersiapkannya untuk persembahan buat Tuhan, Kak Joy. Beneran itu, Kak? Iya dong, Kak Joy. Tapi adik-adik, secara ajaib, secara keren banget deh adik-adik, tiba-tiba ada yang berbicara sama Abraham. Abraham, berhenti! Kira-kira suara siapa, Kak Kristen? Pasti suara Tuhan, Kak Joy. Ternyata Tuhan hanya ingin menguji ketaatan dan iman Abraham, adik-adik. Tuhan gak sungguh-sungguh menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya satu-satunya bernama Ishak. Nah, adik-adik harus seperti Bapak Abraham ya, yang tetap taat sama Tuhan, yang tetap beriman sama Tuhan, dan juga tetap percaya sama Tuhan. Oke adik-adik, karena kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, makasih Tuhan Yesus buat adik-adik yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang takut sama Tuhan, yang percaya terus sama Tuhan Yesus, yang taat sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semuanya, keluarganya, Tuhan Yesus yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, terima kasih adik-adik karena kalian sudah selesai dan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tahu gak adik-adik, upah kalian besar di surga loh. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.